Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rani Hadri, program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Lancang Putih. Nah, di kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah kriptografi itu tentang teknik transposisi atau permutasi dalam kriptografi. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita saksikan. Teknik transposisi. Pada teknik transposisi, plain text tetap sama, tetapi urutannya diubah. Dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian karakter di dalam teks. Nama lain untuk metode ini adalah permutasi, karena transpose setiap karakter di dalam teks sama dengan mempermutasikan karakter-karakter tersebut. Teknik ini menggunakan permutasi karakter, yang mana dengan menggunakan teknik ini, pesan yang asli tidak dapat dibaca kecuali oleh orang yang memiliki kunci untuk mengembalikan pesan tersebut ke bentuk semula. Kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian huruf di dalam plain text. Algoritma kriptografi klasik atau yang biasa disebut dengan simetri. Misalnya, ada 6 kunci untuk melakukan permutasi kode, atau proses enskripsi. Pertama kita blokkan menjadi 6, di mana kuncinya itu 351, 642 untuk proses enskripsi. Dan untuk inverse dari permutasi atau proses deskripsi, kuncinya itu 361524. Di sini kita harus membloknya menjadi 6 bagian. Contoh, untuk melakukan enskripsi terhadap kalimat "saya sedang belajar keamanan komputer", maka terlebih dahulu kalimat tersebut kita bagi menjadi 6 blok. Dan apabila terjadi kekurangan, tambahkan huruf yang disukai. Pada contoh ini menggunakan huruf X. Nah, untuk contoh-contoh lain mungkin kita bisa menggunakan huruf R, A, O, dan lain sebagainya yang kita sukai. Setelah dibagi menjadi 6 blok, maka dengan menggunakan kunci di atas, kunci enskripsi tadi, setiap blok menjadi seperti ini. Ini hasilnya dari enskripsi tersebut. Nah, untuk kita mengubahkannya lagi menjadi deskripsi ciphertext di atas, maka dengan menggunakan kunci di deskripsinya 361524. Seperti ini. Ada beberapa model kriptografi dengan teknik transposisi, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama itu segitiga spiral. Segitiga, lalu spiral, lalu ada diagonal dan zigzag. Nah, untuk segitiga, memasukkan plain text dengan pola segitiga menjadi 6 baris atau K6 dan dibaca dari baris atas ke baris bawah. Sehingga dapatlah ciphertextnya seperti ini. Contohnya itu saya sedang belajar keamanan komputer, maka hasil ciphertextnya seperti ini. Untuk melakukan enskripsi terhadap ciphertext di atas, pertama kita susun setinggi 6 baris dimulai dari bawah, di mana setiap perpindahan kolom harus ditambah tinggi 1 baris. Dan setelah mencapai baris ke-6, huruf kembali menurun 1 baris. Kemudian baca mulai dari pucuk untuk memperoleh kembali plain text. Diperoleh kembali teks asli, saya sedang belajar keamanan komputer, dengan penambahan huruf tadi XXX sebanyak 3 kali, seperti ini. Yang kedua, spiral. Itu memasukkan plain text menjadi baris dan kolom 6 dengan pola spiral dan dibaca dari baris atas ke baris bawah. Seperti berikut ini. Saya sedang belajar keamanan komputer, sehingga dapatlah ciphertextnya seperti ini. Untuk melakukan deskripsi terhadap ciphertext di atas, maka pertama kita susun menjadi 6 baris atau kolom. Dari atas ke bawah, mulai pada kolom pertama seperti di bawah ini. Lalu baca secara spiral untuk mendapatkan plain text. Nah, hasilnya ciphertextnya seperti ini. Yang ketiga, diagonal. Itu memasukkan plain text menjadi 6 baris atau kolom secara diagonal seperti berikut. Ciphertextnya seperti ini. Lalu yang keempat, zigzag. Memasukkan plain text dengan pola zigzag dan dibaca dari atas ke bawah. Misalnya, plain text-nya saya sedang belajar keamanan komputer.
Susunlah plain text secara zigzag menjadi 4 baris atau K4 seperti di bawah ini. Nah, lalu kita dapatkan ciperteksnya seperti ini. Kesimpulannya, cipertransposisi atau ciperpermutasi merupakan salah satu algoritma kriptografi klasik yang melakukan pengacakan urutan karakter dalam plain text. Cipertransposisi mempunyai berbagai macam algoritma. Setiap algoritma mempunyai cara kerja, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk kelebihan, zigzag atau rail fence cipher unggul dalam penulisan plain text menjadi cipertext karena penulisan dapat dilakukan dari baris mana saja. Spiral atau road cipher mempunyai rancangan kunci yang paling kuat karena mempunyai kunci paling banyak. Untuk kolom atau columnar transposition digunakan untuk menambah kekuatan dan kerumitan suatu cipher lain. Untuk kekurangannya dari semua teknik cipher transposisi, kelemahannya adalah frekuensi kemunculan karakter cipertext sama dengan plain text sehingga bisa diserang menggunakan analisis frekuensi. Untuk meningkatkan tingkat keamanan sebuah cipher, transposisi adalah dengan menggabungkannya dengan algoritma klasik lain yaitu cipher substitusi. Nah, itu dia presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan kesalahan dalam saya berkata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.